Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Yamida, mengajar mata pelajaran kimia di kelas 10 dan di kelas 12. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru, anak-anakku sekalian yang saat ini sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, di tengah pandemi ini, kita tidak dapat untuk belajar di sekolah, melainkan di rumah. Namun demikian, Ibu berharap kalian semua tetap semangat dalam belajar. Dan yang paling penting dan utama, tetap jaga kesehatan. Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja pada kesempatan pagi ini, Ibu ingin membahas mengenai cara belajar yang efektif. Tentang belajar, setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk belajar. Bahkan dari semenjak kecil gitu ya. Dari semenjak kecil kita sudah mulai belajar makan, misalkan berjalan, merangkak berjalan, nah dan lain sebagainya. Jadi belajar itu sebetulnya sepanjang hayat gitu. Dan merupakan suatu kebutuhan. Nah, namun memang kata atau arti belajar itu sangatlah luas sebetulnya. Namun diidentikan dengan belajar secara akademik di sekolah gitu. Nah, sehingga ada anggapan bahwa belajar itu tidak menyenangkan karena terlalu banyak mata pelajaran yang harus dihafalkan atau yang harus dipelajari gitu. Padahal belajar itu memiliki arti yang sangat luas gitu ya. Dan memang menurut penelitian ternyata belajar yang efektif itu belajar yang terbaik dan yang membuat kita gampang memasukkan materi ke otak kita itu adalah dengan cara belajar yang menyenangkan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai tips dan trik untuk belajar yang efektif. Yang pertama itu adalah olahraga. Mungkin kedengarannya nggak nyambung ya, tidak nyambung gitu. Kenapa pengen belajar efektif tapi kok olahraga gitu ya? Mungkin sebagian siswa, sebagian orang juga berpikir kalau misalkan besok ada ulangan, ya lebih baik meluangkan waktunya ya untuk belajar, bukan untuk olahraga gitu ya. Biasanya untuk belajar kebut semalam gitu ya. Semalam penuh gitu, semalam suntuk, tapi nyatanya tidak masuk, besoknya lupa lagi. Nah itu ya, jadi sebetulnya tips yang pertama itu adalah olahraga. Nah jadi banyak manfaatnya dengan melakukan olahraga itu gitu. Hati-hati nih yang selama belajar dari rumah itu rebahan terus, tiduran terus, generasi rebahan katanya ya. Nah jadi luangkanlah sedikit waktu untuk berolahraga, setidaknya ya 15 menit mungkin atau 30 menit, syukur-syukur gitu ya. Sekarang sudah banyak di YouTube workout yang melatih kita untuk mengeluarkan keringat gitu ya. Nah, manfaat-manfaatnya apa saja sih olahraga untuk manfaat bagi otak gitu ya, bagi otak. Yang pertama itu mengirimkan nutrisi dan oksigen gitu ke otak. Nah, jadi jelas ya, dengan berolahraga, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan otak itu bisa terpenuhi gitu. Kemudian yang kedua adalah mempercepat proses informasi. Yang ketiga, meningkatkan rentang perhatian. Kemudian yang keempat adalah mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas. Nah, mungkin ini berkaitan dengan manfaat selanjutnya. Yang selanjutnya itu pikiran lebih fresh. Biasanya kalau olahraga walaupun capek gitu ya, walaupun berkeringat dan terasa capek, namun setelahnya itu memang terasa fresh dan segar gitu. Dan itu bermanfaat juga untuk pikiran kita supaya tidak tegang atau tidak stres. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus pandai-pandai jaga kesehatan. Tidak hanya berupa fisik yang dijaga, tapi juga psikologis gitu ya. Jadi jangan gampang stres gitu, karena
dengan stres itu justru bisa menurunkan imunitas atau kekebalan tubuh, dimana bahayanya apabila ada virus masuk, ketika kekebalan tubuh kita menurun, yaitu imunnya tidak akan bisa menyerang gitu, atau tidak kuat untuk menyerang virus-virus yang masuk gitu ya. Lain halnya jika imunitas kita sedang kuat, maka imun kita bisa menyerang virus-virus atau hal-hal asing yang masuk gitu ya. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, tips selanjutnya adalah teknik belajar. Ayo, gimana teknik belajar kamu selama ini? Apakah dengan cara mengurung diri di kamar, misalkan karena gak mau diganggu, karena tidak fokus kalau misalkan di tempat ramai, atau justru harus bareng-bareng teman, misalkan dengan diskusi atau dengan biasanya diucapkan gitu menghafalnya itu, atau justru bukunya misalkan dibakar terus diseduh dan diminum. Gak mungkin ya, itu tidak masuk akal. Nah, jadi masing-masing itu sudah memiliki pasti memiliki teknik belajar masing-masing. Pastinya ada yang teknik belajarnya itu lebih senang dengan cara menulis. Nah, makanya biasanya tulisannya rapi, kemudian diwarna-warnain gitu ya, dibeda-beda warnanya gitu. Nah, biasanya itu yang visualisasi gitu ya, yang lebih cenderung ke visual atau penglihatan gitu. Kemudian ada juga yang cara belajarnya itu dengan cara mendengarkan orang lain yang berbicara gitu. Biasanya sampai direkam, misalkan ya, gurunya direkam, karena dia lebih masuk belajarnya apabila dia mendengarkan gitu, tapi dia nggak suka menulis misalnya. Atau ada juga yang kinestetik gitu, dia harus sambil praktek atau ya biasanya gak bisa diem gitu ya, tidak bisa diam. Nah gitu. Ada juga yang misalkan harus diucapkan gitu ya, belajarnya itu macam-macam lah pokoknya teknik belajar. Tapi pada intinya belajar yang efektif itu tentunya yang waktunya itu tidak terlampau lama gitu, tidak terlampau panjang. Lah kok bisa gitu ya, bukankah kalau makin lama belajar ya makin bagus? Gak gitu juga ya, justru belajar terlampau lama itu atau dipatok waktu itu justru membuat otak kita itu terbebani gitu ya, mungkin terbebani. Jadi sebetulnya yang lebih efektif itu yaitu dengan cara belajarnya ya tidak dikejar-kejar waktu, sebisa mungkin ya kita enjoy dalam belajar tersebut gitu ya, tidak fokus dikejar-kejar waktu gitu. Ya yang harus difokuskan justru fokus di belajarnya ya, bukan fokus pada waktunya. Kalau kita sudah fokus di belajarnya, biasanya waktu juga tidak akan terasa gitu, karena kita enjoy, kita bisa mendalami dan kita senang dengan pekerjaan tersebut, dengan belajar tersebut gitu ya. Nah jadi justru belajar yang terpaku oleh waktu atau justru terlalu lama itu tidak efektif. Belajar yang sebentar, yang sedikit itu justru yang efektif. Yang penting sedikit tapi sering gitu ya. Mengapa? Karena kalau misalkan langsung banyak, biasanya otak juga kram, ada istilah kram otak gitu. Nah itu dimana kondisi otak itu sudah tidak mampu untuk menerima atau menangkap informasi. Jadi ketika kalian tambahin terus rumus, misalkan ya rumus matematika, besok ulangan fisika, rumus fisika juga, apalagi sistemnya misalkan dengan secara sistem kebut semalam gitu. Nah itu sudah jelas kan, pasti sangat tidak efektif. Yang efektif itu ya belajarnya dicicil gitu ya, sedikit-sedikit tapi sering gitu. Nah itu kemungkinan akan lebih bisa terserap oleh otak dibandingkan belajarnya secara langsung disekaliin gitu ya. SKS biasanya sistem kebut semalam gitu, itu sangat tidak
efektif. Nah, kemudian cara belajar efektif yang selanjutnya adalah salah satunya dengan teknik Pomodoro. Nah, untuk yang suka belajar sendiri mungkin ini akan efektif gitu ya. Nah, teknik Pomodoro ini diperkenalkan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980-an. Pada teknik ini sebetulnya pada intinya itu menekankan pada pemberian waktu jeda selama belajar gitu ya. Jadi tidak belajar terlampau lama, tapi di jeda-jeda gitu. Jadi ada waktunya untuk istirahat. Nah, jadi langkah-langkahnya pada teknik Pomodoro ini yang pertama, tentukan materi apa yang mau dipelajari. Misalkan di hari ini mau belajar matematika misalkan, atau mau belajar fisika, kimia gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pasang stopwatch untuk 25 menit belajar. Nah, sekarang kan udah banyak ya di HP masing-masing stopwatch. Jadi dipasang, di set stopwatch-nya 25 menit untuk belajar. Nah, kemudian lakukan proses belajarnya dengan fokus tentunya ya. Jadi fokus selama 25 menit itu untuk belajar. Jangan banyak gangguan gitu ya. Jangan banyak distraksi. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah 25 menit fokus belajar, kalian boleh istirahat selama 5 menit. Jadi nggak boleh terlampau disekaligusin gitu ya. Nggak boleh tanggung-tanggung, tanggung nih belum selesai belajarnya, ya udahlah tanggung sekaliin aja dulu gitu ya. Nah, itu di teknik Pomodoro itu ini tidak baik. Kenapa tidak baik atau tidak efektif? Itu karena tadi ya, kalau belajarnya terlampau lama, otaknya juga bisa kram. Jadi kita alangkah baiknya untuk istirahat dulu selama 5 menit tersebut. Bisa digunakan untuk istirahat misalkan dengan peregangan dulu misalkan ya, berolahraga atau melakukan hal-hal lain. Intinya untuk istirahat dulu gitu, supaya otaknya tidak kram, tidak stres. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, teknik cara-cara langkah-langkah tadi bisa diulang gitu ya. Namun tadi polanya sama ya, 25 menit untuk belajar, fokus belajar, kemudian 5 menitnya untuk istirahat. Nah, boleh dilakukan berulang-ulang pola ini hingga belajarnya selesai gitu. Namun tadi intinya pemberian jeda waktu gitu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan belajar, biasanya kalau belajar itu cuma baca materi ya. Baca materi aja, besok ulangan, baca buku paketnya aja atau baca buku catatannya, ya udah gitu ya. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Belajar itu alangkah lebih baiknya juga dengan latihan. Jadi materinya dibaca, bukan dihafal ya. Bukan dihafal tapi dipahami baik-baik sehingga otak kita bisa membangun pengetahuan tersebut gitu. Nah, jadi dipahami baik-baik. Nah, kemudian kalau lebih baiknya untuk dilakukan latihan-latihan, misalkan latihan-latihan soal itu jauh lebih meningkatkan skill pengetahuan kamu gitu. Nah, terus biasanya belajar itu tadi kembali ke teknik belajar masing-masing sih sebetulnya. Ada yang sukanya dengan cara mendengarkan misalkan ya, ada juga dengan cara menulis. Tapi menurut penelitian gitu ya, belajar dengan menulis menulis sendiri gitu dibandingkan dengan baca di gadget gitu atau baca di kadang biasanya juga pinjem catatan temen yang rapih tulisannya terus difotokopi gitu karena males nulis gitu ya. Nah, sebetulnya menulis dengan sendirinya itu secara tidak langsung kan kita mengeja ya, dan itu masuk ke memori otak kita. Jadi itu sebetulnya lebih baik gitu untuk melakukan menulis sendiri gitu. Nah, selain itu ada juga nih, belajar itu ada yang senang dengan cara mendengarkan sambil mendengarkan ya, maksudnya dengan sambil mendengarkan musik gitu ya. Karena memang kan ya, musik itu membawa mood gitu. Kadang kita kalau misalkan lagi galau nih,
dengerin musik yang mellow-mellow atau sedih-sedih, pasti kan langsung cirambai, langsung nangis-nangis gitu ya. Nah, itu jadi memang musik itu menstimulasi otak kita, hormon untuk mengeluarkan hormon dopamin gitu ya. Nah, dimana hormon dopamin ini akan membuat kamu menjadi merasa bahagia gitu, tapi tentunya bukan musik-musik yang mellow, bukan musik-musik yang galau gitu ya, tapi carilah musik-musik yang membangkitkan semangat kita gitu, atau membangkitkan mood kita gitu, jadi kita lebih on fire, lebih semangat dalam belajar. Nah, kemudian teknik belajar yang selanjutnya yang terakhir yaitu teknik Feynman. Nah, berbeda dengan teknik Pomodoro yang lebih cenderung ke pribadi yang ingin belajar sendiri, teknik Feynman ini mungkin cocok untuk kamu yang suka belajar dengan berinteraksi sosial dengan teman-temannya gitu, dengan orang lain. Nah, jadi kalau teknik Pomodoro tadi menekankan pada pemberian waktu jeda selama belajar. Nah, kalau di teknik Feynman ini itu lebih menekankan kepada praktek gitu ya. Nah, jadi langkah-langkahnya untuk teknik Feynman ini, yang pertama, yang pasti tetapkan materi apa yang mau dipelajari. Nah, kemudian kalian baca-baca dulu materinya gitu. Nah, selanjutnya kalian prakteknya dengan cara apa? Yaitu dengan cara misalkan mengajarkan kembali apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian baca ke orang lain gitu ya. Nah, ke orang lain. Nah, apabila orang lain sampai paham, artinya kamu juga sudah paham gitu. Pemahaman kamu juga sudah baik gitu. Nah, nanti apabila ada gap atau ada poin-poin yang kamu masih belum mengerti, nanti coba perdalam lagi gitu ya. Nah, untuk teknik Feynman ini bisa juga dilakukan dengan saling bertanya dengan teman-temannya gitu, atau saling berdiskusi lah ya dengan teman-teman gitu. Nah, jadi ini memang terlihat cocok untuk yang senang belajar dengan cara berinteraksi sosial gitu ya, jadi belajarnya bareng-bareng. Nah, jadi saling bertanya itu dengan diskusi kita bisa bertukar pikiran gitu, jadinya kita nanti bertukar pemahaman dan semakin menguatkan pemahaman kita gitu ya. Nah, jadi itulah teknik Feynman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.